Selamat siang teman-teman. Hari ini saya akan memberikan tutorial terkait editing untuk section editor di jurnal GSIP. Pertama-tama kita harus pastikan sudah ada artikel yang harus kita editori. Jadi kita pakai untuk contoh kali ini adalah punyanya artikel punya Alfred. Kemarin sudah saya kasih nama Pak Gofur untuk sebagai section editor. Jadi kita login ke masing-masing akun kita. Ini kita login di punya Gofur. Nah, kemudian di sini ada informasi sebagai section editor, ada 3 artikel yang masih dalam review dan 1 artikel yang sudah masuk dalam tahap editing. Kita masuk ke tahap yang masih review. Ini punya Alfred yang kemarin kita kasih contoh, kita klik. Nah, ini sudah saya tuliskan beberapa langkah yang harus kita lakukan dalam proses section editor. Yang pertama adalah kita memastikan blind review. Kemudian kalau artikelnya masih belum blind review, maksudnya masih ada tulisan nama, maka kita hapus nama dan afiliasi serta emailnya. Kita download, kita hapus nama, afiliasinya, kemudian kita upload ulang. Ini kita lihat di sini. Ini adalah artikelnya, jadi kita download di sini. Klik aja, nanti akan download otomatis. Nah, ini adalah artikel yang sudah kita download ya. Kita enable editing, kemudian kita hapus untuk nama, afiliasi, serta emailnya. Sebentar, masih belum bisa. Kita hapus seperti ini. Kemudian kita tahu juga bahwa untuk GSIP ini judulnya tidak kapital, tapi hanya besar di awal saja. Maka kita perbaiki. Nah, semacam ini. Kemudian kita save. Kita kembali ke GSIP kita, di akun GSIP. Kemudian kita choose file. Kita upload ulang intinya ya. Ini adalah yang tadi kita download. Kemudian kita upload. Nah, teman-teman, yang perlu teman-teman periksa, ini kalau belum kita upload, ini masih 1. Tulisannya masih 1. Kalau kita udah review, ini kita upload, maka nanti tulisannya ini 1 akan menjadi 2. Nah, ini sudah terupload dan ini sudah tulisannya berubah menjadi strip 2. Jadi ini berarti sudah kita upload. Di bawah juga akan ada tulisan editor version yang kita upload, ada tertulis di sini juga. Gitu ya. Nah, setelah kita memastikan blind review, ini yang pertama tadi, setelah kita memastikan blind review, kita udah download dan kemudian udah hapus afiliasi, udah upload, kemudian kita yang kedua yaitu pilih reviewer. Yang pertama kompeten, yang kedua sedang kosong. Nah, kalau terlalu banyak dipilih, nanti dia nggak ngerjain. Jadi ini kita waktunya select reviewer di sini. Ini round pertama, select reviewer. Kita select. Ini ada beberapa reviewer GSIP. Jadi bisa kita pilih tentunya karena kita open terhadap author yang dia mau jadi reviewer, maka ini kemudian ada banyak sekali. Meskipun tidak semuanya bisa bekerja. Tidak semua author di sini bisa kita pakai sebagai reviewer gitu ya. Jadi perlu nanti saya sebagai jurnal manager untuk membersihkan yang bukan reviewer di sini. Nah, kita pilih Pak Ignas yang aktif, jadi di sini 000 ini berarti nggak aktif. Maksudnya tidak ada artikel yang sedang direview. Maka boleh kita kasih tugas. Nah, tadi kan tugasnya tentang pemberitaan di televisi. Jadi yang kompeten di sini mungkin teman-teman dari prodi komunikasi sebagai reviewer. Ini ada Pak Akhirul Aminullah. Tentu
karena dia kompeten di bidangnya dan ini sedang kosong aktif, maka kita assign. Ini kita klik di sini, assign. Di GSIP kita tentukan ada 2 reviewer, sehingga selain Pak Akhirul, kita kemudian select reviewer lagi, milih reviewer yang kedua. Oke, nah di sini kalau sudah kita sign itu dia sudah ada tulisan seperti ini. Kemudian kita cari juga dosen komunikasi yang sekiranya bisa, atau kalau teman-teman bisa memperkirakan dosen lain dan bisa untuk menjadi reviewer, boleh juga. Kita nyari misalnya Pak Heru. Nah, di sini Pak Heru kosong, maka Pak Heru hatinya sedang kosong, jadi boleh dipilih untuk menjadi reviewer. Kita sign di sini. Nah, ini adalah tampilan kalau sudah ada reviewer A dan reviewer B. Nah, ini belum selesai karena akun Pak Akhirul dan akun Pak Heru belum bisa melihat dia ditunjuk sebagai reviewer. Langkah berikutnya adalah request di sini. Ini ada request. Kita harus meminta beliau untuk mau menjadi reviewer. Nah, ini ada emailnya. Ini saya klik juga. Sehingga Pak Gofur, ini saya sebagai Pak Gofur, yang mengirim email ke Pak Akhirul meminta beliau menjadi reviewer, itu mengirim juga ke dirinya sendiri. Supaya nanti bisa dicek apakah emailnya itu terkirim apa enggak. Udah, ini nggak usah diubah, nggak usah diganti, karena ini sudah sistemnya langsung send. Oke, jadi ini akan langsung terlihat tanggal berapa dikirim, gitu ya. Nah, kemudian kita ke Pak Heru. Kita juga harus send request. Namun kalau kita mau ada perubahan pada due date-nya, pada deadline kapan reviewer ini harus mereview, kita bisa klik di sini mengubah due date-nya. Di sini juga meskipun sudah dikirim, kita bisa mengeklik ini, kita klik kemudian kita ubah. Misalnya ini sekarang tanggal 2 Juni dan kita mau Pak Akhirul ini harus sudah mereview sekitar tanggal 10. Maka kita bisa tulis 10 Juni, 6 ini sebagai bulan. Kita lihat ini ya. Ini adalah year, ini month, ini adalah date. Jadi bulannya di tengah, date-nya untuk tanggal ada di belakang. Kemudian kita continue. Ini untuk mengubah due date-nya. Jadi kapan kira-kira para reviewer ini harus memastikan artikelnya selesai direview. Nah, di sini sudah berubah. Nah, di Pak Heru juga demikian. Mari kita ubah di sini. Kita ubah tanggal 10. Sama, kemudian kita continue. Nah, dengan begini, oh ini Pak Heru masih kita belum request. Kita request dulu ke Pak Heru. Oke, kita centang untuk email ke editor seksi, kemudian kita send. Oke, teman-teman, ini proses memilih review dan meminta kesediaan reviewer sudah selesai. Sudah kita kirimkan juga. Jadi nanti kita tinggal menunggu, kita kontak, kita hubungi para reviewer agar beliau mau segera untuk mereview artikel yang kita kirimkan. Demikian untuk tahap pertama dari tugas section editor. Sampai jumpa di video berikutnya.